Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Pertemuan ini akan membahas mengenai rezim laut, yang mana rezim laut ini sangat penting sebagai suatu legal atau landasan hukum yang mengatur tentang aspek hukum dari perairan laut. Nah, kita kenal di Indonesia ya, sesuai dengan UNCLOS. Jadi kita sudah meratifikasi UNCLOS, itu adalah United Nations on the Law of the Sea, yaitu hukum internasional yang disepakati di PBB yang mengatur tentang laut. Nah, yang sangat terkait dengan kita di dalam konteks pengelolaan pesisir dan laut ini, yaitu kita harus mengetahui bahwa rezim laut di Indonesia itu ada, kita kenal 5 rezim ya, yang diatur dalam UNCLOS. Yang pertama adalah laut teritorial, yaitu laut yang menjadi wilayah kedaulatan suatu negara, terutama tentunya negara pantai dan negara kepulauan. Nah, kemudian setelah ada wilayah teritorial atau wilayah kedaulatan tersebut, ke arah luarnya itu adalah namanya zona tambahan atau contiguous zone. Nah, lebarnya berapa? 12 mil. Jadi laut teritorial itu 12 mil dari garis pangkal, kemudian tambah lagi 12 mil ke depannya, itu namanya zona tambahan. Nah, setelah itu di luar zona tambahan ke arah luar, itu disebut sebagai zona ekonomi eksklusif atau EEZ atau ekonomi eksklusif economic zone. Nah, setelah lepas dari zona ekonomi eksklusif yang lebar totalnya itu adalah 200 mil, itu adalah laut bebas atau sebagian bisa juga landas kontinen. Jadi ada 5 itu kita kenal: laut teritorial, zona tambahan, ZEE atau zona ekonomi eksklusif, kemudian laut bebas, dan landas kontinen. Nah, kita lihat lebih mendalam hal tersebut, yaitu dan kaitannya dengan rezim laut di Indonesia. Jadi kita sudah meratifikasi Undang-Undang UNCLOS itu, kita wujudkan juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang perairan nasional. Jadi kita kenal ada laut teritorial, kemudian perairan dalam, perairan Nusantara, kewenangan daerah, yang dalam hal ini provinsi. Karena perkembangan terakhir dari undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan yang juga dikenal sebagai undang-undang otonomi daerah, bahwa kabupaten kota tidak lagi memiliki wewenang mengatur perairan laut. Jadi 0 sampai 12 mil itu dari garis pantai diatur oleh provinsi atau kewenangan provinsi. Nah, kemudian kita teruskan, itu pertama laut teritorial. Jadi tiap negara itu berhak berdaulat atas lebar laut teritorial yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal. Itu diatur pada pasal-pasal awal di UNCLOS tahun 82. Itu yang disebut territorial sea atau laut teritorial. Jadi kedaulatan suatu negara itu 12 mil dari garis pantainya ke arah luar ya tentunya. Nanti kita kenal juga laut internal water seperti Laut Jawa, walaupun lebih dari 12 mil itu daerah kedaulatan kita karena khusus untuk negara-negara kepulauan. Nah, untuk batas 12 mil laut untuk negara kepulauan diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, serta karang-karang kering, dengan ketentuan bahwa garis pangkal tersebut mencakup pulau-pulau utama dan suatu wilayah yang rasionya antara wilayah lautan dan wilayah daratan termasuk atol adalah 1:1 dan 9:1 pasal 46. Nanti itu kita lihat lebih detailnya ya. Kemudian panjang garis pangkal tidak boleh lebih dari 100 mil laut, kecuali sampai dengan 3% dari jumlah garis pangkal dapat melebihi 100 mil laut tersebut dengan maksimum 125. Jadi misalnya kita tahu bahwa Australia itu
kedaulatannya di benua Australia, tapi mereka punya Pulau Christmas gitu, yang dekat ke Laut Jawa. Nah, tentunya antara Australia dan Pulau Christmas itu jaraknya jauh. Lebih dekatlah Jawa ke Pulau Christmas daripada Australia ke Pulau Christmas. Nah, laut di antara daratan Australia dengan Pulau Christmas itu bukanlah wilayah teritorial dari Australia. Nah, sebaliknya kalau kita lihat Indonesia, Pulau Sumatera dengan Pulau katakanlah Nias, nah, itu kan Nias ke arah luar. Selat antara Pulau Sumatera dan Pulau Nias itu adalah laut kita, internal waters. Nah, yang disebut teritorial adalah 12 mil dari Pulau Nias ke arah luar. Itu juga Pulau Enggano misalnya, antara Bengkulu dengan Pulau Enggano itu ya laut pedalaman kita selatnya itu. Tapi yang disebut teritorial kita itu setelah Pulau Enggano. Jadi setelah garis pangkal. Itu yang dimaksudnya seperti itu. Nah, kemudian ada zona tambahan. Zona tambahan contiguous zone ya. Contiguous zone itu lebarnya tidak lebih dari 12 mil dari batas laut teritorial. Nah, zona ini bukan merupakan kedaulatan negara, tapi diberikan kepada negara tersebut untuk tujuan kontrol. Ini sudah diatur di UNCLOS. Kontrol apa atau pengendalian apa? Yaitu kepabeanan, fiskal, imigrasi, kesehatan untuk karantina tumbuhan, hewan, dan juga untuk karantina kesehatan manusia. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada suatu kapal yang akan masuk ke wilayah Indonesia, katakanlah dari selatan Jawa, dia mau masuk ke Cilacap misalnya dari Samudra Hindia, maka ketika mendekati jarak 24 mil dari garis pangkal, yaitu zona teritorial dan zona tambahan, maka di 24 mil itu atau di zona tambahan itu, ya, dia sudah harus beres masalah-masalah ini, kepabeanan, fiskal, imigrasi, kemudian clearance dari aspek pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Jadi itu fungsi yang 12 zona tambahan 12 mil yang diberikan oleh UNCLOS ini. Nah, kemudian zona ekonomi eksklusif. Di luar zona tambahan itu ada zona ekonomi eksklusif namanya, yaitu lebarnya 200 mil dikurang 12 kurang 12, jadi sekitar 174 mil, kira-kira seperti itu kalau dihitung dari luar zona tambahan. Nah, ZEE ini di sana kita mempunyai hak kuasa atau sovereign right. Kemudian juga yurisdiksi itu berkaitan dengan pembuatan, pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset kelautan, pelestarian dan perlindungan lingkungan. Jadi setelah, misal katakanlah setelah 12 mil dari Pulau Enggano itu adalah zona teritorial, kemudian sampai 24 mil setelah 12 mil itu adalah zona tambahan. Nah, di atas 24 mil sampai ke 200 mil itu adalah ZEE. Nah, di ZEE itu kita punya kuasa, hak kuasa, sovereign right, gitu, untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi sumber daya, baik hayati maupun nirhayati, baik di atas permukaan laut, ya, di kolom airnya maupun di dasar, serta bagian padat di bawah dasar laut itu, atau tanah di bawah dasar laut. Kemudian melakukan kegiatan terkait dengan eksploitasi dan eksplorasi ekonomi, ya, seperti produksi energi dari air laut, arus, angin, kemudian juga perikanan dan seterusnya. Jadi kita mempunyai hak di sampai 200 mil itu. Nah, tetapi kita punya negara. Karena kita punya ZEE, ada beberapa negara yang tidak punya ZEE. Kenapa? Karena mereka landlocked, jadi dikelilingi lahan darat. Misalnya Laos yang dekat kita, Nepal gitu ya. Laos, kemudian Nepal, ada di Eropa Swiss gitu, seperti itu. Nah, kita punya kewajiban juga untuk
ketika surplus memberikan manfaat kepada negara-negara yang tidak berlaut seperti itu. Itu adalah kewajiban negara-negara di ZEE yang memiliki ZEE. Kemudian negara-negara lain yang menangkap ikan di ZEE harus melakukan tindakan konservasi. Jadi wajib memiliki lisensi, kemudian menetapkan kuota spesies tertentu untuk penangkapan, mengatur musim tangkap, kuota dan alat tangkap yang boleh, dan seterusnya. Jadi itu adalah hak dari negara yang dan kewajiban sekaligus ya dari negara-negara yang memiliki ZEE tersebut. Kemudian laut bebas atau high seas adalah laut yang terbuka untuk semua negara selagi untuk tujuan damai. Jadi dia bebas berlayar, bebas terbang di atasnya, bebas memasang kabel atau pipa bawah laut. Sekarang kita tahu bahwa Australia sedang membuat kabel bawah laut dengan Singapura. Kabel bawah laut untuk menyalurkan energi listrik. Jadi dibuat farm solar cell di Australia, karena Australia itu sebagian besar adalah gurun, jadi mereka banyak sekali sinar matahari ya. Kemudian lahannya itu non-arable, artinya relatif tidak bisa dibudidayakan, maka dipasang panel matahari, panel solar cell itu, panel matahari. Kemudian pembangkitan energi yang terjadi itu dibeli oleh Singapura melalui kabel bawah laut. Nah, kabel bawah laut itu melalui laut bebas, high seas sebagian, tetapi kemudian masuk ke wilayah Indonesia mau tidak mau. Nah, itu belum ada kejelasan ya dari pemerintah kita, belum diinformasikan secara rinci kita mendapat apa gitu di situ. Yang tentunya kita harus mendapatkan manfaat ekonomi seperti itu. Itu contoh-contoh dari jasa lingkungan laut yang dapat kita jadikan sebagai sumber pendapatan, sumber ekonomi. Itu baru bagian yang kecil gitu ya. Jadi itu kemudian inilah gambarannya di mana zona tambahan itu 12 mil. Kalau kita lihat di sini ZT ini adalah di sini ya. Laut teritorial ke sana 12 mil dari nol ya. Kemudian ditambah 12 mil itu ZT ya. Kemudian ZEE selebihnya sampai 200 mil ada high seas, tapi bisa juga ada landas kontinen. Landas kontinen itu bisa melebihi ZEE. Kira-kira landas kontinen itu bermakna bahwa laut tersebut yang dalam ukuran ratusan mil sampai 300 mil bisa itu landas kontinen, masih menunjukkan persamaan geologis dengan wilayah negara yang bersangkutan. Sehingga negara tersebut bisa mengklaim landas kontinennya melewati ZEE. Nah, tentunya ada prosedur dan tata cara tertentu dan harus diklaim kepada Badan Dunia PBB, dan kemudian ketika klaim kita diterima baru kita akan diakui landas kontinen tersebut adalah landas kontinen negara yang bersangkutan. Misalnya kita ada diakui itu di daerah Samudra Hindia, sebagian di atas Aceh itu ada sedikit landas kontinen yang sudah diklaim dan sudah diakui. Jadi itu kemudian ini cara landas kontinen itu diatur pada beberapa pasal, itu antara lain pasal 76 ya. Yang definisinya itu bahwa landas kontinen terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dari wilayah laut, di luar laut teritorial, mengikuti kelanjutan topografi wilayah daratan. Dengan ketentuan teknisnya banyak, ada beberapa cara menghitungnya, mungkin tidak perlu kita bahas atau diskusikan di dalam topik ini. Itu beberapa perhitungan landas kontinen.
nanti bisa dibaca lebih jauh ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai pulau. Jadi UNCLOS itu memberikan definisi tertentu pada pulau. Diatur pada pasal 121 tentang rejim kepulauan. Jadi suatu pulau itu didefinisikan di dalam UNCLOS ini merupakan daratan yang terbentuk secara alami. Jadi pulau itu adalah darat yang atau lahan yang terbentuk secara alami. Dikelilingi oleh air yang berada di atas pasut tinggi. Jadi kalau kondisi sedang pasang tertinggi, daratan tersebut masih berada di atas permukaan air, maka dia disebut pulau. Tapi ketika kalau darat pasang rendah dia timbul, kemudian pada pasang tinggi dia tenggelam, maka itu bukan pulau. Jadi itu definisinya. Nah, rock atau batuan yang tidak dapat mendukung kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi dari pulau itu sendiri, maka tidak memiliki ZEE atau landas kontinen. Misalnya kita memiliki pulau yang berbatu saja ya, batuan karang kemudian timbul sehingga bisa masuk definisi pulau. Tetapi dia tidak dapat mendukung kehidupan di atasnya. Jadi hanya betul-betul batuan saja misalnya, karang saja. Maka dia ada laut teritorial tetapi tidak punya zona ekonomi eksklusif. Itu sudah diatur di dalam UNCLOS. Nah, ini gambaran pulau. Jadi kalau pulau itu adalah dia timbul daratan ini. Tetapi pada saat pasang tinggi, ya, ini bisa tenggelam yang sebelah kanan. Tetapi yang sebelah kiri tetap timbul. Maka yang sebelah kiri ini kita sebut pulau, sementara yang kanan ini bukan pulau. Ini adalah gambaran tentang itu. Dan ini adalah UNCLOS. Nanti kita masuk pada pentingnya atau alasan apa sih yang membuat bidang kelautan ini sangat mungkin menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Jadi ada banyak alasan untuk Indonesia konteksnya. Bahwa memang secara fisik laut itu merupakan faktor dominan ya, dengan potensi yang sangat besar. Kita tahu 75% dari wilayah kita dengan luas 5,8 juta kilometer persegi. Pada kuliah-kuliah pendahuluan sudah kita sampaikan. Kemudian memiliki jumlah pulau yang belasan ribu tersebar. Ya. Kemudian 8 garis pantainya, karena banyaknya pulau itu, maka garis pantai kita ini sangat panjang. Dan bentang wilayah kita ini dari barat ke timurnya itu, kalau kita bandingkan dengan Eropa, kira-kira mulai dari London, ya, di Sabang Aceh itu, sampai Merauke itu berada di Irak, di Baghdad. Saking bentangannya. Kemudian dari utara ke selatan, dari utara itu kepulauan di Sulawesi Talaut, ya, Sangir, itu sampai ke Pulau Rote di paling selatan di dekat Pulau Timor, maka itu kurang lebih utaranya itu di Jerman, kemudian selatannya itu di Afrika, di perairan Aljazair kira-kira. Jadi di Laut Tengah. Jadi bayangkan itu sangat lebar. Ya. Maka luas kita kan memang lebar ya. Jadi hampir 8 juta kilometer persegi sama laut ZEE ya, gitu kalau dihitung. Kira-kira seperti itu. Jadi luar biasa. Nah, inilah peta dari laut kita ya, peta kepulauan Indonesia dan lautnya. Yang mana yang merah ini ya, yang merah sekali itu yang menyala itu adalah ZEE, jadi zona ekonomi eksklusif.
Kemudian beberapa ini adalah internal waters yang seperti Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Selat Makassar gitu ya. Itu Laut Maluku, itu adalah internal waters gitu, archipelagic water atau perairan Nusantara. Nah, kemudian di luar itu ya, ada territorial waters namanya. Sebenarnya ini enggak skala ya, karena territorial waters itu sedikit, hanya dibandingkan 200 mil itu enggak skala jadinya. Tetapi untuk melihatkannya itu maka diberi pewarnaan yang sedemikian. Itu sebagai gambaran bagaimana luasnya kita ya. Daratan kita itu sekitar 1,9 juta. Kemudian perairan archipelagi, perairan kepulauan atau Nusantara ini ada 2,3 juta. Kemudian laut teritorial itu 0,8 yang hanya 12 mil itu. Kemudian zona ekonomi eksklusif itu ada 2,7 juta. Sementara landas kontinen memang masih sedikit, yang kita klaim itu adalah di bagian baratnya Aceh ini ya. Di sini kecil, nggak terlihat di peta ini. Itu yang kita lautan kita. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikut mengenai beberapa hal yang penting dan terkait dengan pengelolaan pesisir dan laut. Jadi beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan itu, kemudian peraturan perundang-undangan itu merupakan bentuk kebijakan nasional kita. Nah, inilah gambaran mengenai bentang Indonesia ya. Jadi kalau kita dari barat ke timur, dari Aceh ini, kalau kita ambil itu di Inggris ya, bahkan sudah segaris dengan Irlandia, mungkin Belfast ya, atau nah itu di bagian barat, di ujung barat, di ujung timurnya itu sampai ke Baghdad. Jadi sudah luar biasa sekali berapa negara kalau di Eropa ini yang dilampaui. Nah, kemudian dari utara selatan di Kalimantan di Kepulauan Sangir di atas Manado itu ya. Itu adalah pulau-pulau kecil kita yang paling utara yang sudah dekat dengan Filipina. Itu kira-kira dia berada di Jerman. Berada di Jerman. Atau kalau kita paskan dengan laut dengan kepulauan itu Sangihe itu, maka kurang lebih dia di Ukraina ya, kira-kira seperti itu, dan Rusia. Nah, di bagian selatannya di Pulau Rote-nya, yaitu dekat Pulau Timor, itu sudah di laut tengah, di laut Mediterania. Jadi kurang begitu lebar dan panjangnya wilayah kita. Tetapi sebagaimana kita bahas waktu pertemuan sebelumnya, bahwa secara relatif kita itu daratannya tidak luas secara relatif, walaupun nominalnya ya besar, 190 juta hektar kalau kita hektarkan daratnya. Tetapi dengan kita ambil angka tidak semuanya bisa dikultivasi, ada sebagiannya yang harus menjadi lindung dan seterusnya ya, belum lagi statusnya dan lain-lain. Sehingga kalau kita bagilah arable yang bisa dikultivasi, maka mungkin hanya tinggal sekitar 80 juta hektar. Nah, bayangkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 270, ya tentunya secara relatif kita menjadi sempit.
Karena itu pelatihan kita harus kembali kita arahkan, jelas sebagai kesimpulan dia harus mengarah ke laut yang jumlahnya luar biasa, mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau 580 juta hektar. Dengan demikian, kita harus mengarahkan segenap kebijakan ke arah sana, kemudian penganggaran dan seterusnya, sebagaimana sudah salah satu kebijakan nasional kita membentuk poros maritim. Itu tidak lain adalah cara untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya perairan kita dengan lebih baik lagi. Nah, ketika arahnya itu semakin jelas, ketika akan diwujudkan, tentunya pijakan yang paling rasional adalah di pesisir. Dengan demikian, kembali kita dapat kesimpulan bahwa pengelolaan pesisir yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya secara lestari dan bijak itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan aspek pemahaman berbagai aspek ini secara penuh agar keterpaduan di dalam pengelolaan itu dapat diwujudkan. Jadi itu kembali kita mendapatkan gambaran tentang arah kesimpulan yang akan ke sana. Saya kira sementara kita tutup uraian dan diskusi kita akan lanjutkan pada kesempatan berikut. Akhir kata saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.